Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel tertinutuan sejagat raya Whitney White Manueke. Channel dengan konten campur-campur, tapi tetap menarik untuk ditonton. Still too young to be running out of energy. Oh. Di video keempat rancangan penelitian sosial ini, kita akan belajar menentukan metode penelitian dan menentukan teknik pengumpulan data. Langsung aja kita ke menentukan metode penelitian. Menentukan metode penelitian itu sangat penting karena dapat menjadi rambu-rambu untuk mengarah pada tujuan penelitian. Ya, metode penelitian itu sendiri merupakan suatu tata cara atau kaidah di bidang penelitian sosial. Dengan adanya metode penelitian, maka dapat mengulas persoalan yang berkaitan dengan permasalahan dan gejala sosial. Nah, apa saja metode penelitian yang dapat digunakan? Ada dua macam metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kita masuk ke metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk mendapatkan data dan tidak dinyatakan dengan angka. Ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu 1. Data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah. Yang kedua, peneliti sebagai alat peneliti utama. Di sini peneliti mengumpulkan data berdasarkan wawancara atau pengamatan. Dan yang ketiga, pengumpulan data dilakukan secara deskriptif, kemudian ditulis dalam bentuk laporan. Dan yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Dan yang kelima, latar belakang penelitian yaitu tingkah laku manusia. Dan yang keenam, mementingkan rincian kontekstual. Dan yang ketujuh, subjek yang diteliti memiliki kedudukan yang sama dengan peneliti. Nah, dalam metode penelitian kualitatif ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, memahami makna yang melandasi tingkah laku partisipan. Yang kedua, mendeskripsikan interaksi partisipan. Dan yang ketiga, melakukan eksplorasi untuk mengidentifikasikan informasi baru. Dan yang keempat, memahami keadaan yang terbatas dan ingin mengetahui secara mendalam. Dan yang kelima, mendeskripsikan fenomena untuk menciptakan teori baru. Dalam sosiologi, metode penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu metode historis, metode komparatif, dan metode studi kasus. Metode historis digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa di masa lampau, serta merumuskan prinsip-prinsip umum. Hal ini dapat kita lihat pada penelitian seseorang mengenai peristiwa sejarah atau penemuan artefak. Berdasarkan penelitian tersebut, digunakan bukti-bukti sejarah untuk meneliti peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau tentunya. Nah, metode komparatif lebih menekankan pada persamaan, perbedaan, dan sebab-sebab mengenai macam-macam masyarakat pada masa silam dan masa sekarang. Metode studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Metode ini dibatasi waktu dan tempat. Tujuannya untuk mempelajari suatu kasus secara lebih mendalam. Oke, setelah metode penelitian kualitatif, sekarang kita berpindah ke metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang lebih mengedepankan data-data yang menggunakan angka, sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan menggunakan ilmu pasti. Ciri-cirinya yaitu pertama, ada intervensi terhadap subjek. Yang kedua, data berupa angka. Yang ketiga, memiliki subjek yang banyak. Yang keempat, terdapat jarak dalam interaksi. Dan yang kelima, data dianalisis setelah dikumpul.
Menurut Bapak Sukanto, metode penelitian kualitatif ada dua macam, yaitu metode statistik dan metode sosiometri. Metode statistik bertujuan untuk menelaah gejala-gejala secara matematis, dilakukan melalui eksperimen dan survei. Metode sosiometri bertujuan untuk meneliti hubungan-hubungan antar manusia dalam masyarakat secara kuantitatif. Oke, sekarang kita masuk ke menentukan teknik pengumpulan data. Penentuan teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperkuat laporan penelitian. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Masa sih kalian belum pernah melakukan wawancara sebelumnya? Pasti sudah banyak kan tugas-tugas wawancara kalian sebelumnya? Wawancara itu adalah suatu percakapan tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi faktual atau untuk menilai kepribadian seseorang. Nah, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat wawancara mendalam. Untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, di mana antara pewawancara dengan informan terlibat hubungan sosial yang relatif lama. Nah, teknik wawancara sendiri terbagi atas dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini berarti peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan digali, sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat sebelumnya, sebelum ditanyakan kepada responden. Nah, wawancara tidak terstruktur ini berarti sebaliknya. Wawancara yang dilakukan berarti secara bebas, no rules, no guide, pokoknya just let it flow. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu observasi atau pengamatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memahami pola norma dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Teknik ini dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Ternyata ada dua jenis observasi loh. Yang pertama observasi partisipan dan yang kedua observasi non-partisipan. Nah, observasi partisipan ini dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti. Contohnya, jika kamu ingin meneliti pernikahan adat suku Minahasa Tonsea, maka kamu harus tinggal selama beberapa waktu untuk melihat langsung bagaimana prosesi-prosesinya atau adat-adat pernikahan di sana, untuk kemudian digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan, penelitinya tidak terlibat aktif dalam kehidupan informan, tetapi hanya menjadi pengamat independen. Contohnya, kamu hanya datang 2 atau 3 kali ke suku Tonsea Minahasa untuk melihat pernikahan adat di sana. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner cukup terperinci dan lengkap, dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban atau disebut sebagai kuesioner tertutup, atau memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab secara bebas, atau biasa disebut kuesioner terbuka. Mem White mau bertanya nih, misalnya kalian mau meneliti adat pernikahan di suku Dayak Kalimantan. Nah, kalian akan menggunakan jenis observasi yang mana nih? Observasi partisipan atau observasi non-partisipan? Berikan alasannya ya. Oke, demikian materi rancangan penelitian sosial. Kita masih akan membahas materi penelitian sosial sederhana, dikunci dengan mempelajari sistematika penulisan laporan penelitian. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, feel free to comment below. Dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! May God bless you.